Nestlist YouTube channel. Oke, selamat pagi semuanya. Pada IRM kali ini saya akan membawakan topik mengenai bisnis savvy, menghadapi tantangan bisnis dengan kemampuan mengelola risiko dan peluang. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai bisnis savvy. Bisnis savvy ini memiliki arti kemampuan mengidentifikasi, analisis, dan memanfaatkan peluang bisnis sambil mengelola risiko secara efektif. Nah, dalam mewujudkan hal ini, itu dapat melalui 3 aspek, yaitu pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data yang aktual, lalu melakukan inovasi dan adaptasi di lingkungan pasar yang semakin adaptif di zaman sekarang, lalu memanajemen risiko untuk mengurangi peluang terjadinya risiko yang dapat merugikan perusahaan gitu. Risiko bisnis dapat dibagi menjadi 4 garis besar. Yang pertama ada finansial, operasional, reputasi, dan teknologi. Untuk risiko ini dapat memiliki hubungan dengan satu sama lain. Misalkan jika kita ada risiko operasional, secara tidak langsung kita juga akan dapat mengalami risiko finansial juga gitu, karena kalau operasional kita tidak berjalan, mungkin finansial kita juga tidak akan terkena dampaknya gitu. Untuk contohnya, untuk di perusahaan Coca-Cola ini saat ini memiliki risiko dengan semakin banyaknya orang yang makin sadar dengan kepentingan kesehatan gitu. Sedangkan produknya Coca-Cola kan menjual minuman-minuman yang manis-manis, misalkan tinggi akan tingkat gulanya dan seperti itu. Lalu contohnya juga ada Unilever yang memiliki banyak produk nih. Nah, di mana saat ini kan sedang banyak gerakan untuk mengurangi jumlah sampah plastik gitu. Sedangkan Unilever ini mempunyai banyak cabang bisnis yang memiliki produk-produk berbasis plastik pada kemasannya. Nah, lalu bagaimana peluang perusahaan bisa memanfaatkan peluang pasar yang ada. Nah, untuk memanfaatkan peluang ini sebenarnya banyak sekali caranya. Tapi kita lihat pada studi kasusnya pada 2 perusahaan, yaitu pada Grab dan Amazon. Pada Grab itu dia memanfaatkan peluang pasar di mana di daerah Asia Tenggara saat di awal-awal di tahun 2010-an lah gitu. Itu belum ada yang namanya ride hailing product yang memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita, yaitu menggunakan handphone gitu. Nah, Grab ini memanfaatkan kekosongan pasar tersebut untuk menjalankan bisnisnya, dan kita lihat bahwa Grab ini bisa terus berkembang sampai sekarang. Lalu ada Amazon juga yang memulai bisnisnya dengan membuka peluang pasar untuk membuka e-commerce di luar. Lalu sehingga saat ini dia mempunyai banyak lini produk gitu, seperti Amazon Prime dan lain-lain gitu. Lalu strategi mengelola risiko bisnis. Yang pertama adalah diversifikasi portofolio. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap satu pasar, satu bagian pasar atau satu produk gitu. Lalu kedua adalah manajemen keuangan yang bijak. Nah, kalau ini untuk manajemen keuangan itu sudah pasti ya, karena kalau misalkan kita mengeluarkan uang yang berlebih untuk hal yang tidak memberikan return on investment kita, juga sebenarnya kan tidak bijak gitu kita menggunakan uangnya. Lalu peluang pasar global gitu. Untuk peluang pasar global ini adalah memahami tren pasar global dan adaptasi produk untuk konsumen di berbagai wilayah. Jadi untuk pasar yang ada itu kan tidak cuma aja regional aja gitu kan. Kita juga bisa menyebar ke rancah global dengan pindah ke misalkan daerah lain, atau misalkan
pindah ke negara lain gitu. Contohnya ada Netflix yang menyediakan konten menyesuaikan dengan wilayah-wilayah yang beroperasinya, misalkan ada subtitlenya atau misalkan ada konten-konten khusus untuk wilayah tersebut. Lalu ada juga untuk KFC dan McDonald yang mengeluarkan menu-menu menyesuaikan dengan kultur yang ada di daerah wilayahnya. Gitu. Lalu kita lihat juga untuk studi kasus risiko dan peluang. Di tahun 2018, Uber menjual operasi seluruh Asia Tenggaranya kepada Grab gitu. Di sini Grab memiliki risiko yang besar gitu, karena dengan dia membeli operasional dari Uber, operasi Asia Tenggara, dia mengeluarkan investasi yang banyak juga gitu. Lalu ada risiko juga bagaimana dia bisa mengintegrasikan sistem atau pekerjaan atau driver atau mitra yang sudah dimiliki Uber untuk bergabung dengan sistem Grab gitu. Lalu juga ada resiko tentang bagaimana para user sebelumnya dapat menerima perubahan ini gitu. Tetapi ada peluang besar di mana Grab ini tidak perlu untuk bersaing kembali dengan Uber gitu dalam mendapatkan konsumen atau misalkan mendapatkan mitra itu. Sampai saat ini juga Grab memanfaatkan dan berinovasi dengan mengeluarkan banyak produk gitu. Di awal-awal kan Grab hanya menyediakan ride hailing, misalkan GrabCar atau GrabBike gitu. Sedangkan saat ini juga ada GrabFood lah, macam-macam lah pokoknya. Dia mulai mendiversifikasi untuk agar dia juga tidak terpaku pada satu pasar, yaitu ride hailing di awalnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah agar menjadi bisnis savvy itu yang pertama memiliki kemampuan mengelola resiko tanpa mengorbankan peluang. Yang kedua, keberanian berinovasi dan adaptasi terhadap pasar. Yang ketiga, fokus pada kepentingan dan kesadaran sosial dalam setiap keputusan. Sekian dan terima kasih. Oke, pertama-tama terima kasih dulu ya Kak Christophorus untuk presentasinya. Ini sangat insightful banget. Paling aku mau nanya sedikit aja sih Kak, dalam mengelola resiko tuh gimana sih cara menyeimbangkan antara risk taking sama risk aversion dapat dicapai? Kayak kehati-hatian, risk taking dan kehati-hatiannya. Terima kasih Kak Zahra untuk pertanyaannya. Untuk berdasarkan pemahaman aku, untuk menentukan atau mempertimbangkan resiko yang akan diambil itu biasanya aku list dulu untuk pilihan-pilihan yang ada, lalu aku list juga untuk kira-kira peluang yang bisa aku dapatkan jika aku mengambil resiko ini apa dan seberapa besar. Dan kalau misalkan dari list itu ada resiko yang bisa dampak negatifnya kecil tapi peluang atau dampak positifnya besar, nah itu yang akan diambil gitu Kak. Begitu sih. Oke Kak, makasih. Oke, dari aku ya berarti ya. Oke. Untuk pertama kalinya sih untuk tema dan juga materinya untuk hari ini sangat bagus ya, lumayan menarik juga. Mungkin aku ada pertanyaan sih tentang materi sebelumnya yang tadi dijelasin. Tadi kan dibahas kalau misalnya tentang intinya itu tentang pasar ya. Aku pengen nanya aja sih, tadi kan ada disebutin beberapa brand yang lumayan terkenal lah kayak Netflix dan juga mungkin Amazon. Nah itu kan kalau misalnya dari segmentasi, dari contoh-contoh pasarnya itu kan kayak Netflix, dia ada kompetitor ya yang punya mungkin bisa dibilang layanannya sejenis kayak Netflix, Disney Hotstar, video dan lain-lain.
Itu gimana sih caranya mereka bisa bertahan walaupun mereka itu di bidang yang sama ya, bisa dibilang. Itu aja sih pertanyaanku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Feren untuk pertanyaannya. Untuk studi kasus misalkan contohnya Disney Hotstar gitu kan, dimana dia punya menyediakan produk yang kurang lebih sama seperti Netflix, yaitu layanan untuk streaming video gitu. Nah itu untuk caranya bagaimana dia bisa tetap bertahan atau misalkan dia bisa bersaing dengan Netflix, yaitu dengan tadi kuncinya adalah diversifikasi portofolio, di mana kalau misalkan kita tahu untuk konten yang disediakan Disney Hotstar tuh ada beberapa konten eksklusifnya gitu dibandingkan dengan Netflix. Netflix juga memiliki konten eksklusif yang ada di platform sendiri. Disney Hotstar punya tayangan yang eksklusif di platformnya sendiri gitu. Lalu untuk yang pertama kan itu ya. Lalu yang kedua yaitu menyediakan sesuatu yang Netflix tidak sediakan gitu, sehingga konsumen itu mempunyai ketertarikan untuk menggunakan produk Disney Hotstar misalkan tadi, begitu sih kan. Oh, oke. Ya, oke. Aku ngerti sih, aku nangkap. Oke deh, kalau gitu thank you untuk balasannya Kak Christophorus.